Sungguh hancurnya hatiku, sungguh hancurnya perasaanku. Oh, kau telah membunuh cintaku. Kau tipu aku dengan rayumu. Saat ku tahu ternyata dirimu sudah punya kekasih selain aku. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Sungguh hancurnya hatiku, sungguh hancurnya perasaanku. Oh, kau telah membunuh cintaku. Kau tipu aku dengan rayumu. Saat ku tahu ternyata dirimu sudah punya kekasih selain aku. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu dong, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Malu-malu, malu-malu dong, kamu ketahuan bohong. Iya. Ya, Poka Parabi malu ya kalau ketahuan bohongnya, Bu. Betul, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Daramang, Bu? Alhamdulillah saya Pangestu. Alhamdulillah ya, senang sekali kita berjumpa kembali tetap di acara yang kita nanti-nantikan. Apa? Majelis Sakinah Warohmah. Wah, berwarna-warni ini seperti taman bunga ya. Ya, merah, oranye, putih, lengkap deh semuanya. Kita juga di sini ada yang hijau ya. Oke, kita kedatangan dari tetap ya, ada mahasiswanya dari Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang di rumah sudah nunggu ya. Ya, kemudian ibu-ibu Majelis Taklim Al Amanah Kujang Bandung. Waalaikumsalam. Itu Bu, anaknya sudah nunggu dari tadi ya di rumah. Oke, kemudian dari Majelis Taklim Al Barokah Gunung Masigit Bandung. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, senang sekali pertemuan kali ini kita akan membahas apa ya? Temanya yaitu cintai aku apa adanya. Wah, ini ceritanya apa ya? Ibu-ibu sekalian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga yang kita idam-idamkan tentunya rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, dan satu lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat menjalankan sebuah rumah tangga bukan hanya untuk sehari dua hari saja, tetapi ada istilahnya yang selalu kita idam-idamkan, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau kata si istrinya, suamiku arjunaku. Kalau kata suaminya, istriku bidadariku. Tapi ketika pada suatu saat sudah bertahun-tahun ya, 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang ya, bisa saja di dalam suatu rumah tangga tiba-tiba menemukan titik kejenuhan. Mungkin kata bapak, bosan tiap hari ketemu ibu yang itu lagi. Kata ibu, bosan tiap hari meladenin bapak yang itu aja. Tidak ada warna-warninya di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, ini yang akan kita bahas kali ini. Bagaimana ketika di dalam suatu rumah tangga, suatu saat kita menemukan titik kejenuhan terhadap pasangan kita, menemukan titik kebosanan terhadap pasangan kita, sehingga pada suatu saat, naudzubillahi min dzalik, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jajan di luar. Naudzubillahi min dzalik ya Bu ya. Baik, kita akan berbincang dengan Pak Dek kita, Pak
Pak Dewit, narasumber kita yang selalu setia ya. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, subhanallah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang bosan di dalam rumah tangga kita semuanya. Amin Harus ya Rabbal. bervariasi. Iya, variasi. Masa tiap hari karidok, terus iya. sesekali ya gudeg. Iya, betul. Sesekali rendang. Iya. Rendang pun bisa didaur ulang, Iya. daur ulang sampai Iya. semakin lama semakin enak. Iya. Nah, Bahkan- gimana itu iya. resepnya nih? Ada gudeg itu pun itu semakin lama juga semakin enak. Iya. Jadi kalau ibu-ibu ke Jogja, ciri gudeg yang enak itu Iya. kalau belinya gini. Ini serius. Kalau Iya. mau beli gudeg enak di Jogja, itu ada tipsnya. Satu, yang jual itu tidak boleh ngambil gudegnya pakai alat. Pakai apa nih? Ya, kalau pakai sendok, pakai garpu, pakai apalah centong, nanti tidak enak. Harus langsung dari tangan. Kenapa? Pakai tangan. Karena dengan tangan itu ada enzim-enzim petialin yang luar biasa, bisa Iya. membuat masakan itu kalau kena tangan kan mudah basi kan? Ya, sekarang kena masakan, kena tangan, nggak dipanasin lagi, besok basi. Tapi kalau nggak kesentuh tangan, itu biasanya nggak. Apalagi yang jual tua. Jadi ngambilnya itu habis begini, habis begini, habis begini. Jadi segala komposisinya ayah, pas. Ibu. Antara asin, asem sama ini pas sekali. Jadi habis begini, terus ngambil Lah. gini, habis gini, gini. Oh itu gudegnya luar biasa. Dan makannya harus malam-malam di pinggir jalan, banyak kecoa-kecoa lewat. Loh itu aromanya menjadi lebih enak sekali itu. Tapi memang hidup ini perlu variasi. Iya. Karena kalau nggak ada variasi, tentu ada kejenuhan. Karena asas di dalam hidup ini adalah takat intikoli. Takat intikoli ini adalah asas gerak. Maka bumi ini juga diputar terus supaya berganti. Ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan. Bayangkan kalau di dunia ini isinya perempuan semuanya. Oh nggak indah. Kalau isinya laki semuanya, bosenin gitu. Nah, maka kadang ada laki, ada perempuan. Ada yang terawat dan tidak Terawat. Ada yang ganteng, ada yang tidak Ganteng. Ada yang jelek, ada yang jelek banget. Itu semuanya. Semuanya ada variasinya. Nah, orang aja dibikin beda. Walaupun satu bapak, satu ibu, tapi lahirnya beda. Betul nggak? Betul. Wong beda aja kadang-kadang masih keliru. Dikira istrinya ternyata istri tetangga. Ada loh. Dikira istrinya ternyata pembantunya. Ada nggak yang keliru? Padahal jelas beda. Ah, kebangetan itu. Iya, dikira suaminya ternyata sopirnya. Ada juga yang seperti itu. Itu. Iya. Jadi maka dibikin semua orang bervariasi ini supaya ada keindahan dan ada dinamika dalam kehidupan. Iya. Begitu. Jadi apalagi bersuami istri, ritmenya harus berbeda. Itulah sebabnya dulu Rasulullah SAW kadang-kadang di dalam banyak aktivitas. Rasulullah kadang-kadang ngajak Aisyah itu berkuda, Bu. Balapan berkuda. Ibu pernah naik kuda belum? Coba nanti naik kuda, Bu, ya itu. Itu olahraganya 2 jam, tapi sakitnya bisa 5 hari nggak sembuh-sembuh. Makanya olahraganya suruh olahraga berkuda. Berkuda itu olahraga fisik yang luar biasa. Kadang-kadang olahraga berkuda itu cuma 15 menit, tapi pijitnya nghabiskan 50 orang nggak sembuh-sembuh itu. Kenapa? Karena olahraga kuda, apalagi berenang, apalagi memanah. Memanah itu perlu konsentrasi tinggi. Orang yang sedang marah, memanah itu luput terus. Nggak pernah kena terus. Maka itu belajar bagaimana mengendalikan emosi. Dan suami istri kuncinya adalah pengendalian emosi. Nafsu kita. Pengendalian fisik. Kalau semarah apapun jangan mukul. Karena pengecut-pengecutnya laki-laki itu kalau suka mukul istrinya. Itu laki-laki pengecut, beraninya hanya sama istrinya. Dan juga istri-istri yang sangat kejam pada suaminya. Ada nggak istri itu lebih galak daripada suaminya? Ada. Maka ada istilah DKI, di bawah kungkungan istri, atau di bawah kendali istri, atau di bawah ketiak istri. Di luar boleh dia jadi jenderal, begitu di rumah dia kalah jadi kopral. Ternyata istrinya apapun Susis ya. Ya susis, suami takut. Ya, lihat istri-istri seperti ini siapa yang mau berani? Tempe hilang 2 aja, kadang-kadang 3 hari nggak tidur rumah. Oh Masya Allah. Maka pastikan suami istri itu dibangun supaya dengan rasa keindahan, keharmonisan sebagaimana keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bagaimana Rasulullah kalau pulang terlambat bawa oleh-oleh. Mohon maaf, para suami di sini kalau pulang bawa oleh-oleh nggak, Bu? Halo, Bu? Halo. Para suami kalau pulang terlambat bawa oleh-oleh nggak? Ya, bahkan suami itu tidurnya tidak ditemani malaikat sampai pagi. Kalau suami tidur masih membawa kemarahan pada istri, dan istri dilaknat malaikat sampai pagi kalau tidurnya masih membawa kemarahan pada suami. Maka sebaiknya suami istri sebelum tidur itu saling minta maaf. Mohon maaf ibu-ibu, para suami kalau mau tidur minta maaf nggak, Bu? Bapak-bapak, para istri kalau mau tidur minta maaf nggak, Pak? Ya sama saja ternyata.
Pastikan suami istri biasakan saling minta maaf. Minta maaf. Itulah ya. nanti ada kemesraan. Untuk itu apa yang harus kita bangun sekarang adalah Ya. bagaimana suami istri selalu mencari ridhonya. Ya, tapi ini mahasiswa-mahasiswa nih bengong nih semuanya. Iya, sayang Ya. karena belum punya istri. Iya, iya. Baik, kita akan lanjutkan Pak De setelah yang berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Waroh. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Ya, Majelis Sakinah. Warohmah, subhanallah. Ini kita lagi belajar nih sebenarnya para mahasiswa-mahasiswi di sini ya. Buktinya sudah didampingi oleh ketua jurusannya masing-masing nih Pak De. Ada dari jurusan tasawuf fisioterapi, dari perbandingan agama dan juga dari akidah filsafat. Iya. Ini ya. Mudah-mudahan nanti di dalam rumah tangganya ya selalu ada ada arahan-arahan yang baik. Iya, karena memang berkeluarga itu gampang-gampang susah. Secara teori itu menjadi mudah, tapi begitu dipraktekkan kadang-kadang juga sulit. Kadang-kadang kita itu kalau udah sebelum nikah merasa bahwa engkau adalah bidadariku. Wah, di mataku ada kamu, di dadaku ada kamu. Yeah. Mau makan aja ingat kamu, Ingat mau kamu, minum mau ingat kencing aja kamu. mau minum ingat kamu. Wah, di dadaku, di mana-mana sudah mulai digabungkan. Betul kan, Bu? Yeah, betul. Ya, kalau orang cinta sudah melekat, itu melirik pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa. Coklat. Udah sering makan tai kucing kok tahu semuanya ini. Tai kucing rasa coklat, nanti saya carikan depan studio banyak sekali makan itu tai kucing. Orang kalau udah cinta luar biasa, itu dicubit itu sakit. Kalau yang nyubit pacarnya nikmatnya luar biasa. Padahal gosong malah dibunderi. Ini kemarin ini hari ini luar biasa. Tisu bekas saja dilaminating. Wah, diciumin I love you. Padahal penuh ingus, masya Allah. Rasulullah mengatakan kecintaan pada di dunia ini tidak ada yang abadi. Cinta yang abadi adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama ini. Cinta pada wanita karena dia masih cantik, tapi kecantikan itu ada batasnya, betul? Betul. Umur 70 tahun apakah kecantikan itu masih bersinar? Sudah tua, ompong, perot, sudah. Sekarang luar biasa, lama-lama juga gembrot, gendut aja. Sebelum nikah masih kutilang, kurus, tinggi langsing. Setelah nikah langsung pertumbuhannya melebar, menyamping terus. Gemuk, gendut luar biasa. Luar biasa. Dipandang nggak nyenangkan. Ya kan? Ya, Itu ditilik, digigir lenggik, ditetep, diharap, siap, dipandang, ditukang, lenjang. apa itu? Saya nggak tahu. Pokoknya ketika dia masih muda, masih bibirnya itu cemokot, hidungnya kemites, matanya cemulek, rambutnya jembambak, bodinya luar biasa. Masih bisa imut-imut, begitu sudah tua jadi Amit. Makanya orang perlu ada 4, sabar, syukur, fikir, dan zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Nabi tidak menafikan orang yang cinta pada orang lain. Karena kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau. Lihat istri orang itu lebih enak. Apalagi lihat suami orang. Hijau-hijau, Bu. Ini coba hijau-hijau. Lebih hijau dari suami ibu kan? Iya, itu kuning merah kok ini hijau. Itu lebih hijau. Itu. Kenapa? Nabi mengatakan kalau kamu senang dan tertarik kepada wanita lain, salurkan kepada istrimu. Pergaulilah wanita itu pada tempatnya. Pada tempatnya itu ada 2. 1 ya istri sendiri, jangan di tempat lain. 2 ya di situ, jangan di hidung, jangan di kuping, tahu? Ya di tempat itu. Mahasiswa nggak ngerti itu. Alah pura-pura semuanya. Ya. Jadi maka tidak menafikan karena kita berjalan tidak harus merem. Nyatanya lihat orang itu kadang-kadang enak. Karena para wanita kadang-kadang kalau menghadapi suami sendiri dengan ala kadarnya. Sudah kene melewer, umbeli meler, kadang-kadang apa adanya, kadang-kadang. Tapi kalau mau ketemu suami orang, bros saja pasangannya kanan dikasih, kiri dikasih, atas saja pakai bros, luar biasa. Makanya kok syutingnya nunduk, terus nyata brosnya di atas. Bahkan tadi ada rantainya di atas ini sampai ke bawah ini luar biasa. Itu yang di tengah itu, sudah atas ini pakai rantai ke sini, jadi kayak wisuda luar biasa. Kerudung sudah bagus-bagus, masa ada talinya, jadi mau pecah, kepalanya mau pecah di tali sana sini. Bahkan itu malah ada benjolannya ke atas itu. Kerudung kok bercula, masya Allah. Ada kerudung itu model tanduk style itu semuanya. Nah, begitulah. Tetapi kalau dengan suaminya kadang-kadang daster itu seminggu digantung dipakai. Berkarat lagi ya? Ya berkarat lagi. Iya dari penitik itu ada karatnya. Itulah ya. Yang mengalami bisa cerita dengan baik. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19. Tolong diperhatikan baik-baik. Ayo dibacakan. Sering ini ayat ini dibaca, silahkan. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allah, ayo dibaca artinya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, itu ada beberapa poin, perhatikan baik-baik. Poin pertama, yuk. Wahai orang-orang yang beriman. Ini seruannya kepada orang yang Beriman. Nah, nanti tanya di jurusan tafsir hadis, ayat ini pasti ayat Madaniyah. Bukan ayat Makiyah. Jadi diturunkannya di Madinah. Tidak mungkin di Mekah. Salah satunya 95% ayat kalau pakai ya ayyuhalladzina amanu diturunkan pasti di Madinah. Ayat ini ayat hukum, maka tolong diperhatikan. Ini ada taukidnya, ada stressingnya. Ayo terus. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan yang paksa. Laki-laki jangan suka maksa-maksa istrinya. Ya. Kalau nasihati dengan cara yang baik, karena wanita iya, itu wanita. kayak tulang yang bengkok. Mhm. Kalau tulang yang bengkok itu kalau dikerasin akan patah, diluruskan. Tapi kalau tidak, ya selalu akan mudah untuk bengkok. Bengkok bukan karena dirinya, tapi membuat orang lain juga bengkok. Berapa orang itu tersesat karena banyak fitnah karena wanita. Ada kan begitu? Iya. Iya, makanya kadang-kadang wanita itu bisa mensurgakan kita, tapi juga mencelakakan kita. Makanya. Ada orang hidup tentram karena istrinya, tapi juga bisa selingkuh dengan istri orang lain. Itu semuanya. Nah, diteruskan. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Para laki-laki jangan suka menyusahkan istrinya. Ibu-ibu kalau suaminya nikah lagi, ibu susah apa senang? Susah dong. Mudah-mudahan para laki-laki dengar. Ya. Tapi tidak semua laki-laki itu niatnya jelek. Karena dia ingin meringankan istrinya. Ibu kalau sudah pengen hidupnya pengen ringan apa pengen berat kalau udah nikah? Ringan. Sekarang kalau suami satu yang layani 3 orang istri kan jadi ringan. Jadi kita ringankan suami, istri itu dalam rangka meringankan istri, maka suami nyarikan teman. Setuju Bu? Enggak. Katanya pengen diringankan. Diteruskan. Dan janganlah Lagi. kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apalagi hanya karena materi. Ingat Ibu, jangan sampai nyayurnya pedes terus. Kenapa? Karena suami nggak suka pedes supaya nanti dagingnya kita makan sendiri. Tapi kalau makannya 5 kakara, kerupuk, kopi sama kangkung terus, maka dibikin enak sudah habiskan semuanya. Tapi kalau makanannya bergizi, dibikin pedes supaya suaminya nggak makan. Nggak boleh. Suami tidak boleh bentak-bentak istri dalam rangka apa? Biar minta gajinya sedikit. Maka dibentak terus biar karismatik. Enggak, itu. Enggak boleh seperti itu. Karena hubungan suami istri bukan hubungan yang transaksional. Diteruskan. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, kalau dia berbuat keji dan nyata boleh. Suami bentak istri dan istri boleh bentak suami kalau suaminya berbuat keji yang nyata. Terus? Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Wasiruna bil ma'ruf, bergaulah mereka secara ma'ruf, artinya saling pengertian. Arofa itu dimengerti, kalau bisa ma'ruf itu saling pengertian.
Jika kamu tidak menyukai mereka, Ya, maka itulah. bersabarlah. Nah, Ya, kalau itu. kamu nggak suka pada mereka, maka bersabarlah. Termasuk itu ketika ada titik kebosanan gitu. Itulah Sabar makanya ya. saya suruh baca ayat ini. Kalau kamu nggak suka, karena sehebat apapun istri, nanti juga ada titik kulminasi dan titik entropinya. Secantik apapun wanita, nanti ada masanya kecantikan itu akan berkurang, betul Bu? Iya, betul. Ketika umurnya 80 tahun, apa masih seperti yang sekarang? Enggak. Iya, sudah bau tanah, sudah bingung sana sini, sudah banyak batuknya daripada napasnya. Nah, sudah Iya. mulai bingung, sudah mulai, sudah kesana kemari, sudah pakai, minyak kayu putih, terus minyak telon, terus lebih banyak keroannya daripada itu semuanya. Ah, maka itu semuanya, maka bersabarlah. Kenapa harus sabar? Diteruskan. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Ya, Iya. kalau nggak suka pada suami sabar, nggak suka pada istri sabar, jangan cari yang lain, jangan pindah ke lain. Hati. Bahkan pindah ke lain body. Nah, makanya sabar. Karena kalau kita nggak suka, Allah jadikan kebaikan yang banyak. Saya sering menjadi contoh. Suaminya sekarang tambah gemuk, istrinya tambah gendut. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang nanti ya. kalau di Kujang itu tiba-tiba banjir, nggak usah cari pelampung. Begitu banjir langsung mama tengkurap. Enak sekali kan Bu? Iya. Nggak ada kasur nggak apa-apa, wong sudah gemuk. Enak sekali, jatuh-jatuh nggak sakit. Tapi istri saya kurus, kecil. Alhamdulillah. Justru kecil dikasih kain 1 meter jadi long dress, sisanya untuk kerudung, taplak meja sama sapu tangan. Cukup Ya, dengan irit 1 ya. meter. Alhamdulillah. Dan orang itu kalau kecil-kecil biasanya cerdas karena otaknya dengan pantat tuh deket, jadi Deket. berpikirnya cepat sekali itu. Ya, itu. Maka disyukuri Alhamdulillah. apapun yang terjadi itu disyukuri. Disyukuri. Tapi dulu ganteng sekarang jelek. Alhamdulillah. Justru suami yang jelek gak pernah selingkuh karena jelek kan gak ada yang mau. Alhamdulillah. Ini maka 4 yang dihadirkan supaya tidak ada perselingkuhan. 1 Ya. sabar, 2 syukur, Syukur, 3 fikir, 4 dan dzikir. dzikir. Ayo semuanya. Sabar, syukur, fikir dan dzikir. 4 itu dilakukan, nanti saya terangkan. Ya, baik pemirsa, kita akan lanjutan setelah yang berikut ini, tetap di Majelis Sakinah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, ingat hidup cuma satu kali. Ya, Majelis Sakinah. Warohmah, kita ingat lagi Bu ya, sabar, syukur, zikir, Dzikir. Iya. Sabar itu kaitannya dengan emosional, syukur Iya. bagaimana merasakan hati kita menjadi Iya, lapang. betul. Fikir selalu menambah ilmu kita. Iya. Ya, Iya, zikir jangan lupa ibadah. Ibadah. Oke. Jangan ketika pengantin baru karena masih muda, kalau perempuan ditilik, digigir lenggik, ditetep, diharap siap, dipandang di tukang leng. Ketika 20, 30, 40 tahun yang akan datang jadinya apa? Ketika sudah cukup umur, pandangan mata mulai kabur, penglihatan sudah simpang siur, gigi pun sudah banyak yang gugur, makan pun apa? Tinggal bubur, sudah deket ke liang kubur. Nah gitu, makanya sabar dan syukur. Oke. Luar biasa. Iya. Walaupun secantik apapun, kecantikan itu akan Hilang. Nah, betul. Iya. Dulu orangnya cantik mulai bainal semok seksi putih, mulus kayak neon. Tapi lama-lama juga kayak Iya. ban kempes sudah semuanya ya. Melempem, oke. Ya, silakan. Ya, baik, kita berinteraksi ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, Iya, mangga ini yang silakan. paling depan. Perkenalkan, nama saya Agus Taufik Habibi Iya. dari Fakultas Usuluddin, Usuluddin ya. jurusan UIN. Akidah Filsafat, Iya. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, Iya. mangga. Mau bertanya Pak Ustadz ya, Iya. ada sebuah contoh misalkan, dalam rumah tangga suaminya ganteng banget, Wah, sedangkan ganteng. istrinya biasa-biasa saja. Aku banget itu. Nah, Aku. Nah, dan terus? ketika rumah tangganya itu sengsara banget. waduh. Ketika istrinya, Waduh. Makan tuh Itu bukan ganteng. aku, bukan aku. ketika istrinya, Jadi ganteng tapi sengsara. Terus? ketika istrinya mau makan, Pak gimana Pak mau makan? Udahlah, cintai aku apa adanya saja. Wayah, na tempe deui, Kan tadi. tempe deui. Terus kata istrinya, masa makan harus ganteng? Ya tidak kan. Terus gimana tindakan istri itu gimana? Harus sabar, syukur, atau berzikir, atau
berpikir. Iya. Iya, makan tuh Iya, ganteng. makan itu katanya, ganteng. Ya. Lebih parah lagi sudah nggak ganteng, makannya tempe tempe tadi. Sudah jelek, makannya tempe itu. tempe Kalau di deui. Jogja ada makanan namanya stereo, sego setengah tempe separuh. Terus itu namanya itu. Kalau makanan mahasiswa disebut cat rice. Cat rice itu nasi kucing. Nasi Jadi kucing, cat rice itu semuanya itu. Maka tentu orang bermodalkan untuk berumah tangga tentu tidak hanya materi, tidak hanya fisik, tapi juga ada batin, ada juga materi dalam pengertian finansial. Makanya dipilihnya laki dan wanita sebetulnya. Jodoh itu tungkihal mar'ah alal arba'ah. Jadi wanita itu dipilih karena apa? Satu. Karena apa? Cantik. Kecantikan. Jangan sampai punya istri nggak bisa membedakan mana depan mana belakang. Ini mana menghadap kemana sulit. Cari yang cantik. Sebab kalau nggak ganteng nggak cantik nanti tidurnya di pos kamling terus nggak tenang. Orang yang cantik itu menenteramkan. Yang kedua, 5 liha. Jadi punya Harta. cantik, ganteng tapi nggak punya uang. Masuk makan kegantengan. Yang ketiga karena nasabia, nasabnya keturunannya. Dia keturunan orang baik dan juga berketurunan. Dia anak ke-16, pakdenya anaknya 17, tantenya 18, bagus. Tapi dia anak tunggal, pakdenya anaknya adopsi, simbahnya mandul. Nggak mungkin, simbahnya mandul nggak punya anak. Semuanya itu semuanya, maka itu nggak bagus. Yang terakhir baru agamanya. Tentu seorang suami yang penting harus tetap berpendapatan. Walaupun tidak dengan pendapatan yang tetap, tapi harus tetap Pendapatan. Karena pendapatan tetap, menteri aja pendapatannya nggak tetap, tergantung ada proyek apa enggak. Iya. Nah, jadi yang penting tetap berpendapat, mengusahakan. Jadi tidak cukup orang itu bermodalkan cinta saja. Iya, Justru kalau makan, cinta dengan istri, tentu layanilah istri itu, berilah semampumu. Nah, makanya Rasulullah itu senantiasa memberikan yang terbaik untuk istrinya. Rasulullah kadang-kadang dari Yaman dibelikan baju yang bagus, minyak wangi yang oke untuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi juga boleh. Bahkan Rasulullah kadang-kadang membangun kemesraannya dengan apa? Ngambil korden. Lalu butuh apa? Terus dikalungkan berdua, jalan-jalan berdua. Ngapain? Kita menang waktu kita jadi manten. Rata-rata orang jadi manten itu seneng. Anda belum pernah jadi manten, jadi kasihan kamu punya alat gak ada manfaat. Buat apa kamu itu? Sudah ikut khitan tapi nggak ada nikah. Itu ada alat nggak ada manfaat. Kalau hanya untuk irigasi besok ganti selang aja. Ya, begitu. Jadi tidak modal itu, yang penting tetap usahakan. Dan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ini Allah akan kasih rezekinya, yang penting tetap berusaha. Betul? Ya, jadi jangan sampai orang hanya bermodalkan. Nyatanya ada nggak orang yang suaminya ganteng, istrinya cantik tapi akhirnya cerai? Ada nggak? Banyak. Ada banyak, itu semuanya. Karena bermodalkan cinta tidak cukup. Maka bahasanya bukan cinta, tapi mahabbah. Bukan mahabbah, tapi mawaddah. Kalau mahabbah itu cinta, tapi cintanya karena ganteng. Kalau kejeblukan kompor langsung minta cerai. Itu. Karena kaya, itu mahabbah, cinta. Tapi kalau mawaddah itu cinta yang tanpa pamrih. Walaupun kamu rusak, walaupun kamu miskin, aku tetap cinta padamu. Karena yang kunikahi bukan hartamu, yang kunikahi bukan hidungmu. Jadi kalau hidungmu dioperasi terus saya jadi hilang. Wah, Jangan. senang sekali Bu ya kalau ada laki-laki seperti itu ke kita. Mau buat apa itu? Iya. Laki-laki kok kayak gitu. Ya, gitu. Iya, pokoknya nggak apa-apa ya, gaji sedikit tapi penghasilannya banyak nggak apa-apa. Nggak masalah, ya. nggak masalah. Yang penting kan bukan gaji. Gitu. Iya. Yang penting take home pay. Iya, yang penting ya pemasukan gitu. Iya, itu yang penting. Makanya wanita kalau mau nikah lihat matanya. Mata pencarian maksudnya. Itu dilihat dulu. Lihat dulu. Jangan mau kadang. Kalau orang Jogja bilang jangan orang mau nikah modalnya hanya mall 15. Mall M15, madep mantep manggon mangan melu moro tuwa mati moro-moro melu marisi, moro tuwa muni-muni mantu minggat. Itu nggak tahu kan, blooming kan gitu. Jadi dia modalnya hanya modal dengkul, modal kumis, yang penting mengharapkan warisan. Jadi begitu nikah, ya Allah, matikanlah mertua saya, ya Allah. Matikan mertua ini, ya Allah. Ini sebidang tanah ini sudah cukup untuk modal hidup. Jangan. Nikah itu bagaimana orang jadi ifah perwira, bisa menghidupi keluarganya. Iya. Ya, bagaimana? Terus? Oke, baik, silakan yang mau bertanya lagi. Yuk. Ya, Silakan Ibu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi agak bangkit sedikit biar kelihatan. Iya, Ibu. Saya bernama Ibu Imas dari Imas. dari Majelis Taklim Al Amanah Kujang. Kujang. Imas Begini. dengan Omas saudara ya? Oh, Oh, enggak, bukan. beda. Oh, ya. Ini
saya mau bertanya. Saya mau jawab Ibu. Ya. Ibu dari mana Bu? Dari Badung. Saya dari Jogja Bu. Ya. Sudah Bu. Baik, di belakang Bu Imas mungkin masih ada. Oh belum. Silakan Ibu. Suami saya Ya. suka di rumah itu suka bekerja, ngepel, menyuci Bagus. pakaian. Oh bagus. Yang saya tanyakan, apakah saya dosa itu sama suami? Tidak gitu. Sekian. Kenapa kok sampai yang harus ngepel, yang nyuci itu harus suami Ibu itu kenapa? Makanya itu nggak boleh, saya nggak boleh bekerja yang berat-berat gitu. Saya Oh punya bagus. penyakit sama Tepuk Ibu. tangan ini. Bagaimana saya dosa apa enggak gitu? Ini suami yang baik Iya. itu semuanya. Lebih bagus lagi nggak boleh ngandung. Saya aja yang Iya. ngandung. Wah, itu Andaikan ada 1000 laki-laki seperti itu, Oh, luar biasa. andaikan. Iya. Aku banget itu. Ya, bagus. Ya. Memang seorang suami itu paham tentang kekurangan istri. Kalau memang capek, maka ya Rasulullah juga pernah ngepel rumahnya sendiri, membersihkan rumahnya, bahkan jahit bajunya sendiri. Pernah bantu masak. Walaupun itu tidak boleh jadi model. Kamu ingin niru Rasulullah? Oh, iya, memang jangan apa? Sana ngepel, sana jahit baju, bukan seperti itu. Tapi bagus memang saling pengertian seperti itu. Tapi kalau memang begitu, yang penting adalah share. Share itu adalah kerjasama. Mana yang repot maka dibantu. Maka suami Iya. istri itu saling bekerja sama. Sekarang dibaca, ayo Ibu di surat At-Taubah 71 dengarkan baik-baik. Begitulah kehidupan orang beragama. Seharusnya suami istri At-Taubah surat ke-9 sayang, ya. Surat ke-9 At-Taubah atau Al-Baroah ayat 71. Ayo mic-nya dipegang. Ayat 71. Yang agak cepat. Udah mahasiswa UIN kan biasa baca Quran. Yuk. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Orang laki-laki dan perempuan yang beriman, suami istri yang beriman, terus mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. suami nolong istri dan istri nolong Suami. kayak suami ibu suka ngepel, suka jahit, suka ini Masya Allah. Seharusnya tidak harus pembagian bahwa wanita itu harus masak, macak, mana, kasur, sumur, dapur, sumur, kasur, dapur. Itu wanita enggak. Ya. Harus sisa-sisa mbak-mbak olah-olah ngomong bocah baik olah nunggu omah ngerti sekolah. Oh, segala macam tuku ya tak turuwe digugah dijak gawe. Apalagi itu. Bu, ya, Bu. Maksudnya bahwa tidak ada bahwa wanita itu semua kerjaan urusannya wanita di rumah, kalau di luar pokoknya urusan laki-laki tidak. Tidak ada pembagian itu. Yang penting mana yang saling bisa menolong. Diulang sekali lagi, laki-laki dan perempuan yang yuk. Sekali lagi. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Iya. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Subhanallah, indah sekali kalau bisa mewujudkan surat At-Taubah ayat 21, suami istri harusnya seperti itu, saling menolong, Bu. Kalau suaminya capek ya dipijitin. Kalau istrinya kok kelihatannya kok kurang uangnya dikasih kartu kredit, suruh belanja apa yang dimauinya. Ibu kan suka kan biasanya tawaf dari mall ke mall, betul Bu? Ya, kartu kredit Iya, tapi Bu. nanti bayarnya. Iya, Ibu pokoknya gesek Angkat gitu tangan, ya. aja Ibu. Iya, kelihatan dari tipenya brosnya aja 6, sini ada semuanya luar ada. Masya Allah, wanita itu di mana-mana dikasih emas. Oh, gelang, kalung, cincin. Makanya kok tanya aja sambil gini. Gimana Pak kabarnya? Wah, subhanallah. Coba suruh nyanyi wanita. Tola al-badru alaina min saniyatil wada. Ya kan Bu? Anak-anak kasih emas itu. Oh, liburan di Jogja tanya harga salak bukan gini Bu. Salaknya sekilo berapa Bu? Sekilo berapa? Biar tahu kalau cincinnya banyak ya Bu. Biar kelihatan ini orang Kujang emasnya banyak. Tapi yang jual orang Jogja nggak mau kalah. Giginya pakai emas. Jadi bukan 5.000 sekilo Bu. 10.000. Ya, oke, masih ada lagi? Ya, silakan. Masih ada lagi. Oh, oke. Kita akan lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan cukup lebih menyegarkan lagi kita setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat hidup cuma satu kali. Ya, Majelis Sakinah. Warahmah. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi pada Iya, ini. tentang perselingkuhan memang indah sekali. Kadang-kadang ada istilah selingkuh itu selingan indah keluarga. Utuh. Mana mungkin? Runtuh. Wajah runtuh Iya. itu iya, itu semuanya itu. Silakan Ibu. Ada yang mau nanya lagi? Ya, Ibu silakan. Bangga. ya. Oh, ini mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Izanira Hairunisa. Ibu siapa?
Izwanira Khairunisa. Hanina Khairunisa. Dari namanya mengisyaratkan Khairunisa. Sebaik-baik wanita Dari ya. jurusan Pembandingan Agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Iya. Ya. Di sini saya menanyakan, misalnya suaminya itu selingkuh. Nah, di sana gimana sikap seorang istri? Istri itu menanggapi sikap si suami yang selingkuh itu yang mengambil jajanan di luar. Ngambil Ya, jajanan. jajan di luar. Selingkuh katanya, selingkuh lagi katanya. Selingkuh apa dibalas dengan selingkuh? Dibalas dengan selingkuh. Jangan. Satu sama gitu. Suka dibaca surat Fusilat. Surat ke-41 Fusilat ayat 34 ya. Fusilat surat ke-41 ayat 34. Silahkan dibaca dulu untuk menanggapi menjawab pertanyaan ini. Silahkan mikrofonnya dikasih. Sudah cukup mikrofonnya. Ayo mikrofonnya Mas. Ayo. Iya, itu. Iya, silahkan. Wala tastawil hasanata wala sayyi'at idfa billati hiya aksan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Yuk dibaca. Ayat 70. Ayat berapa Ustaz? Ayat 41 surat Fusilat 34 surat ke-41 ayat 34. Ya. Saya pikir masih muda kok, Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran. bukan, Fusilat ayat 34 bukan itu. Fusilat surat ke-41. Oh. Ya, pasti salah. Karena Quran nggak bisa dipalsu. Di seluruh dunia Quran itu sama. Kalau beda itu pasti lepas 2 atau 3. Fusilat ayat 34. Dan tidaklah sama Nah. kebaikan dengan kejahatan. Orang yang baik dengan orang yang jahat tidak sama, betul? Tuh. Kalau sama berarti sama-sama jahat. Maka kalau berbuat jelek jangan dibalas dengan kejelekan. Dia membenci saya juga membenci dia. Berarti sama-sama pembenci. Orang kalau kecurian boleh nggak ganti dengan mencuri? Biasanya orang, oh kenapa kamu mencuri? Saya juga kecurian. Kalau orang sendalnya hilang, boleh nggak kita ngambil sendal? Nggak. Dan itu sering dilakukan oleh ibu-ibu pengajian dari Kujang dan Bandung. Oh. Sering Yang kalau itu. kita pulang terakhir kok sendal kita hilang, terus tinggal satu jelek di situ, kita pakai nggak itu? Sering kan orang pakai itu? Iya. Lah ini ketukar, siapa yang bilang ketukar? Kalau kita kecurian tidak boleh kita ganti mencuri. Curi. Kenapa kamu ambil motorku? Habis motorku juga dicuri orang kok, nggak boleh. Sama dengan kita kalau pulang pengajian, sendal kita hilang, jangan pakai sendalnya orang. Berarti itu sama dengan dicuri, ganti Curi. Kalau ada orang selingkuh, jangan dibalas dengan selingkuh. Ah, suami saya selingkuh, saya juga selingkuh. Ngapain? Memangnya saya nggak bisa selingkuh? Itu. Oh, saya juga punya wajah. Masih manusia punya wajah, nggak ada manusia nggak punya wajah. Satu sama Itu ya namanya katanya. amuba. Gitu. Ya, diteruskan? Ya. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, karena itu selingkuh itu baik apa jelek? Itu jahat apa taat? Maka diturunkan dengan cara yang baik. Bapak kan punya istri, bagaimana kalau anaknya bapak nanti juga digitukan? Biasanya kalau ke anak itu, karena laki-laki kalau disadarkan atas suaminya, itu disadarkan atas istrinya, itu tidak terlalu menggubris. Tapi kalau disadarkan anaknya, dia takut. Laki-laki itu kalau lihat sepeda kecil ingat anaknya, lihat sendal kecil ingat anaknya, lihat anak kecil ingat anaknya. Tapi kalau lihat gadis besar dia lupa anak dan istrinya. Iya. Itu laki-laki. Ya, saya kasih tahu, laki-laki itu begitu. Wanita itu cukup kuat menyimpan memori, maka dia kalau disakiti dia ingat sampai hari kiamat, disenangi juga ingat sampai hari kiamat. Sekali dicium dia ingat sampai hari kiamat. Betul, Bu? Betul. Tapi laki-laki mudah melupakan asal nyium yang lain, maka yang pertama sudah dilupakan. Itulah laki-laki. Dasar laki-laki Dasar ya. laki-laki. Kejam ya. Oh, iya, makanya kalau wanita ditinggal mati suaminya untuk nikah akan lama, Bu, ya. Tapi kalau suami ditinggal mati istrinya, Bu, Wah, apa yang terjadi? Langsung Oh, gebet. baru takziah aja udah nengok-nengok mana ya itu semua. Iya. Semua orang ditanya statusnya. Sampai mertuanya bilang, "Mbok ditunggu sampai kuburannya kering." Langsung bikin kipas angin sama hair dryer. Mau ngapain? Biar cepat kering. Dikipasi ini semuanya. Ya, biar cepat kering kuburannya. Maka tolaklah dengan yang cara baik sampai Iya. terus Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. iya, bagaimana jadi menjadi teman setia lagi, menjadi orang yang bersahabat lagi. Maka suami istri dengan cara yang baik. Ya. Bapak itu, wow ganteng sekali saya cinta. Tapi lebih cinta lagi kalau bapak nggak selingkuh. Tahu nggak Mbak, tetangga kita kemarin selingkuh, terus ketabrak mobil, terus sekarat sampai hari ini. Ya, dikasih tahu gitu. Itu ya, terus sakit perut, muntah-muntah, terus stroke gara-gara selingkuh. Nah, diajari gitu ya. Gitu. Ya, luar biasa. Iya, Oke. subhanallah sekali ya. Atau malah ini, tahu nggak Pak? Saya itu biasanya sudah lama nggak bunuh orang selingkuh. Biasanya sehari itu bunuh 2 orang yang selingkuh. Bapak pengen dibunuh nggak? Jangan seperti itu, cari yang baik. Oke? Iya. Ada lagi? Ya, silakan. Iya, Mike. Iya, Mike. Ya, silakan.
Ya, silakan berdiri depan ini. Iya. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Yadi dari Iya. Fakultas Usuludin, jurusan Perbandingan Agama. Perbandingan agama. Iya. Gini Ustad, kan Bisa bandingkan ada antara Syiah, Sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah bisa ya. Khawarij itu tokohnya siapa itu tahu ya? ya apa? Ya, karena Gini perbandingan Ustad, agama. Ya. kan ada paman saya gitu. Hmm. Dia itu dalam sebuah rumah tangganya itu kalau misalkan diistilahkan dalam bahasa Sundanya itu awet rajet gitu. Awet itu? rajet. Awet rajet. Apa itu? Roaming. Bro. Awet rajet itu apa namanya? Tidak harmonis, Tidak lah harmonis intinya gitu, seperti itu. tidak harmonis. Dalam artian dia alasannya itu sudah bosan gitu dengan pasangannya. Oh, sudah bosan. Ini Bosan. yang saya ingin tanyakan, bagaimana sikap saya selaku saudaranya? Apakah saya memberi nasihat atau bagaimana gitu? Kalau misalkan memberi nasihat, saya merasa segan dan merasa malu gitu terhadap orang tua gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang harus diingat. Pertama tentang bagaimana menyampaikan pesan. Jangan sampai kalau kita nasihati orang tua kan susah, betul Bu? Betul. Maka dicarikan kondisi diajak ke forum pengajian. Jadi jangan sampai kita kalau bisa mengambil air tidak harus mengambil ikan, tidak harus airnya jadi keruh. Pernah tahu Hasan dan Husain? Itu orang yang sangat bijak, cucu Rasulullah ini. Ada orang itu kalau wudhu selalu ini nggak sampai ke airnya itu nggak sampai ke Siku. siku, sehingga masih belang. Tapi gimana nasihati ini orang tua senior? Maka diperintahkan Hasan sama ini, Husain adiknya, Husain nanti kamu wudhu di sebelahnya. Nanti siap-siap saya bentak. Begitu dia wudhu baru sampai tangan, goblok kamu. Udah Islam berapa dari kecil wudhu aja nggak benar. Loh kenapa? Itu lihat, sikumu lihat gitu. Terus ditunjukkan, ngapa? Masih kering. Tersentuh api neraka nanti itu mana. Maka orang tua tadi nengok, waduh nyindir aku ini, nyindir aku. Akhirnya dia kena tanpa harus. Itu cara menasihati. Yang kedua, karena itu kepada orang tua, maka cari yang selevel, yang itu satu. Kedua, kalau memang ada tidak harmonis, maka tolong cari sebab-sebab ketidakharmonisan. Oh mungkin istri ini sukanya makan pete jengkol. Oh istri ini sukanya tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Maka dicari yang menjadikan sebab-sebab itu. Oh ini nggak suka sama suaminya karena suaminya dengkurnya kenceng. Dicari bahwa dengan cara suami yang dengkur, rumahnya jadi aman. Karena mau mencuri, loh malam-malam gergaji kayu, krak. Dan hemat, kasih tahu. Orang yang suaminya suka dengkur biasanya hemat, nggak perlu obat nyamuk. Nah, karena nyamuk cuma nging itu krok. Ya obat nyamuk emang ya. Oh, karena istrinya cerewet, disadarkan. Istri yang cerewet itu luar biasa. Ada seorang suami yang tidak cocok dengan istri karena istrinya cerewetnya luar biasa. Istri ini tidak bisa saya nasihati, ya saya tidak bisa saya bina, ya saya binasakan saja. Istrinya cerewetnya luar biasa, Bu. Akhirnya dia tidur bukan diselamatkan, bukan dibangunkan, ditali dimasukkan sumur. Maka selesailah masalah. Dikira selesai masalah. Ternyata apa? Setelah istrinya masuk sumur, rumahnya jadi sepi sekali kayak kuburan. Padahal dia dosen, ketua jurusan lagi. Luar biasa itu sebenarnya, ya itu. Ketua jurusan. Sehingga dia bikin makalah nggak bisa, mau ngajar nggak bisa konsentrasi. Karena rumahnya sepi sekali, nggak ada istrinya. Dan dia sadar, ternyata istri yang cerewet itu hemat. Bertahun-tahun dia nikah, belum pernah punya radio, belum pernah punya TV. Kenapa? Karena apa gunanya TV kalau ada istri cerewetnya itu memenuhi ruangan di mana-mana. Maka ibu-ibu dan adrenalinnya nggak tumbuh kreativitas, maka ibu-ibu teruslah cerewet. Karena istri yang cerewet suaminya jadi kreatif. Dan nggak usah beli TV karena cerewetnya melebihi sinetron. Wah, luar biasa itu. Maka dia berpikir, ya Allah, kalau gitu istri yang seperti ini baik, maka saya ingin selamatkan. Jangan kau matikan dulu ya Allah. Maka dia turuni itu sumur. Tapi sayang Bu, baru 2 anak tangga. Itu ada iblis, ada jin, ada setan, ada peri, ada hantu. Dari bawah sumur itu semuanya lari semuanya. Lari semuanya. Loh. Kenapa setan-setan kok lari ke atas? Saya tidak tahan. Loh kenapa? Di bawah sana ada wanita yang cerewetnya luar biasa. Sampai setan aja nggak tahan. Oh ciri-cirinya apa? Kerudungnya hitam sama merah. Alamatnya Kujang sama Bandung. Itu semuanya. Sama putih, mahasiswi kelihatannya. Itu semuanya. Itu cerewetnya luar biasa. Itulah sebabnya kalau cari orang-orang Afrika itu Bu, nggak suka punya istri yang bibirnya tipis. Karena kalau bibirnya tipis itu cerewet katanya ya. Sana seneng yang bibirnya tebal. Karena kalau bibirnya tebal itu pendiam. Karena kalau mau omongan itu berat.
Ya, dan itu gigitable gitu ya, gitu namanya. Ibu-ibu, jadi ini maka dia berdoa, kalau setan aja nggak senang pasti dia orang baik. Maka dia berdoa, ternyata istri yang cerewet ada baiknya. Sadarkan, di balik yang kita tidak sukai, kita harus sabar, pasti ada yang disyukuri. Maka modalnya sabar, syukur, fikir, dan zikir. Insya Allah itu nanti keluarga kita jadi keluarga yang aman, tentram. Yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Ya baik ibu-ibu, tetaplah menjadi ibu-ibu yang selalu cerewet. Siap Bu? Oke, kita akan lanjutkan pemirsa setelah yang mau lewat berikut ini. Tetap di Majelis Sakinah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat, 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 cuma satu kali. Ya, pemirsa masih tetap bersama kami di Majelis Sakinah. Warahmah. Oke, ini sudah beberapa menit ya. Mudah-mudahan dengan pemanasan kali ini makin segar, masih segar dan makin segar. Ibu-ibu yang cerewet biasanya ini sangat bermanfaat bagi anak-anaknya, Iya, Pak De, luar ya. biasa. Iya. Kalau bayangkan kalau ibu itu pendiam, anaknya jadi bisu semua. Iya. Nah, ibu-ibu itu saking cerewetnya kadang-kadang nyanyi aja nipu. PT KAI itu rugi gara-gara ibu-ibu. Karena ngajari anaknya naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turut, terus ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. itu gara-gara nyanyian ibu PT KAI rugi. Karena naik ke Bandung, Surabaya dengan percuma. Cuma-cuma Nggak ya. mau bayar, anak diajari bayar gimana, anak diajari menipu. Iya. Naik kereta nggak bayar, itu yang dosa ibu-ibu. Oke. Iya, nih mangan aja menipu. Bangkrut, Tepuk ya. ame-ame, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum Susu. Ibu itu tahu bayi nggak, Bu? Ya, Pernah punya bayi? Punya. Pernah punya bayi? Bayi di seluruh dunia itu kalau siang minum susu, malam ya minum Susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bayi apa siapa? Bayi Halo, Bu? besar. Ada bayi kok siang makan nasi, malam minum susu, mati bayi, Bu. Maka besok diganti ya, Bu. Tepuk Pagi-pagi. ame-ame, belalang. Siang minum susu, kalau malam susu juga. Itu bayi. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan Bayi. Ya itu bukan Siapa itu? Bukan Oh, malah ngaku. Ayo, ada pertanyaan lagi? Iya, silakan Mangga. Ya, yang merah Mangga, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Imas dari Majelis Taklim Kok namanya Al-Barokah. sama terus? Imas Sama, 1, Imas ya. 2. Al-Barokah. Al-Barokah lagi. Guru Masjid Bandung. Iya, Iya. Mangga Ini Bu. Pak Ustadz, apakah dosa Iya. seorang suami yang hidupnya tergantung pada sang istri? Ah. Itu aja. Assalamualaikum Hidupnya tergantung. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi wabarakatuh. istrinya jadi hanger ya, gitu. Tergantung pada suami. Tergantung dalam pengertian nafkahnya. Iya, Iya. iya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Ada di dalam bahasa agama namanya nusus, yaitu ketakutan seseorang untuk tidak bisa memenuhi kewajiban. Iya. Maka ini karena waktunya, atau dibaca aja lah, boleh itu. Ayo dibaca coba Al-Baqarah ayat 128. Boleh dibaca? Disiapkan dulu Al-Baqarah 128, boleh dibaca sambil mahasiswa biar nyari. Udah ketemu? Udah. Ya, ya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. 128. Ya, Itu, oh sorry, surah An-Nisa, bukan Al-Baqarah. An-Nisa 128. Sorry. Intinya begini, intinya sebelum ketemu, bahwa kalau memang suami ada halangan, karena dia punya halangan, karena sakit, karena stroke, karena lepra, karena kusta, maka seorang suami boleh mengajukan perdamaian. Yaitu cari ridhonya, maaf saya tidak bisa memenuhi, sementara akses oleh kamu, gimana? Kalau sudah sama setuju, boleh. Atau istri punya halangan, saya nggak bisa memenuhi kewajiban saya untuk nafkah batin karena saya sakit misalnya, saya stroke, saya lepra, saya kusta, saya itu semuanya. Tapi saya tolong dicerai, tapi saya nggak apa-apa, nggak terpenuhinya kewajiban. Karena Ya. mungkin ada seorang istri, ada ketemu dah. Ayo Ya. dibaca, ayo. Ya.
Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusuk, Ya, Atau- khawatir suaminya nusus. Jadi nusus itu dari kata najis. Najis itu artinya nasis itu artinya dataran yang tinggi. Orang yang dataran yang tinggi karena dia sudah merasa tinggi, maka sulit dinasihati, merasa dia sulit untuk taat. Ya. Karena dia Ya, orang kalau udah saya- posisi tinggi kan Ya. susah itu. Makanya kalau memang khawatir saya nggak bisa adil, saya nggak bisa itu, misalnya takut atau istri, itu suami istri. Istri saya khawatir tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai istri, maka boleh cari kesepakatan. Ya. Suami, saya khawatir nggak bisa memberi nafkah yang cukup. Gimana? Tetap kamu kerja, tapi saya tidak akan nyerek dan ini. Tapi pokoknya kita tetap berbaik-baik. Diteruskan ayatnya. atau bersikap tidak acuh, maka Ya, tidak acuh keduanya itu nusus itu. Kamu tidak bisa mengacuhkan. Ya terus. maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang Maka bikin sebenarnya. perdamaian. Jadi cari ridhonya. Ya. Kalau suami ridho, istri juga ridho, nggak masalah. Nah, diteruskan. Udah selesai. Ya. Udah selesai. Dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Iya, walaupun umumnya kikir, enak saja. Aku yang Ya. nyari, kamu tinggal enak sekali. Nafkah lahir aku yang nyari, nafkah batin kamu minta Iya, aku. suami apa itu ya? Apa itu suami itu? Itu aja. macam Tapi apa? kalau memang sudah sepakat tidak apa-apa. Mhm. Ibu, yang dua-duanya sudah sepakat. Nah, tetapi kalau memang tidak sepakat, tidak bisa terpenuhi, maka boleh mengajukan talak. Ya. Boleh. Karena syarat talak itu kalau tidak terpenuhinya 3 hal. Satu, tidak terpenuhi nafkah lahir, tidak terpenuhinya nafkah batin, dan tidak diarahkan pada jalan yang benar. Ya. Salah satu dari 3 ini nggak ada, maka boleh. Nggak ngasih nafkah lahir, nggak ngasih nafkah batin. Atau nggak ngasih nafkah, nggak mengarahkan jalan yang benar. Atau dia murtad, otomatis cerai dengan sendirinya. Jelas ya Ibu? Tapi cara yang baik kalau saya sarankan damai saja. Daripada nyari lagi susah Bu. Tuh, ya, semuanya. Ya. Ada lagi? Ya, baik. Ada lagi? Iya, Mangga, silakan. silakan Ibu. Mikrofon segera dilempar, di estafet maksudnya, jangan dilempar betul. Ya. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu agak wabarakatuh. nunduk sedikit. Oh, iya. Nah, brosnya kelihatan. Ya, brosnya di atas ya. Nama saya Hajalis Yayat dari Alamanah Bandung, Pak. Iya. Mau bertanya, bagaimana kalau seorang istri meninggalkan suami dan anak-anaknya? Mengejar karirnya, padahal Meninggal itu karena meninggalkan dunia. meninggalkan rumah, Pak. Oh, meninggal rumah. ya, Jadi bukan meninggalkan meninggal rumah. mati gitu Enggak, bukan ya. enggak. Karena itu Padahal suaminya punya penghasilan dan punya kedudukan. Ah. Ya, terima kasih. Kenapa dia Sekian. meninggalkan? Ada laki-laki lain yang lebih oke gitu? Karir katanya. Oh, karir, Mengejar karena karir ya. karena Ya, karir. ya, ya. terima kasih. Ya, Ya. sama-sama. Ya. Sama-sama. Apapun karir wanita, wanita boleh nggak berkarir Bu? Boleh. Tetapi tidak boleh melanggar syariat. Wanita bekerja boleh nggak? Boleh. Tapi nanti ada syarat-syaratnya. Satu, bidang kerjanya tidak mengundang fitnah. Kalau dia kerja misalnya halal memang, tapi jadi sopir truk gandeng. Seorang wanita. Kira-kira itu jadi baik apa jadi jelek? Pandangan orang tidak baik. Kedua, harus terpenuhinya syariat, tetap menutup aurat. 3, tidak boleh ikhtilat. 4, dengan cara yang halal. 5, atas ridho dari suami. Ya. Maka boleh seperti itu. Untung sekarang di abad modern orang mengejar karir tidak harus keluar rumah, bisa bisnis online. Ada nggak Bu orang yang sukses karena jualan dari internet? Ada. Cukup di rumah, nggak ada masalah. Tapi karir boleh nggak? Boleh. Selama tadi sebagai tugas satu, tugas domestik, yaitu pekerjaan rumah itu juga harus bisa beres. Baik suami istri harus ada yang tanggung jawab. 2, pengerjaan pengasuhan anak. Tidak boleh seorang suami istri sibuk kerja. Jadi angkatan jam 9, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 9 malam. Begitu berangkat anak masih tidur, begitu pulang anak sudah tidur. kalah dengan ayam. Dia berangkat ayam belum bangun, begitu tidur. Jadi ayam saja lebih sejahtera dari kita. Maka boleh orang berkarir tapi tidak boleh meninggalkan itu. Apalagi kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai istri. Tidak boleh karir seperti itu. Karir itu tidak akan menyelamatkan dia dunia dan akhirat. Ibu pilih mana? Pilih karir yang tinggi, uangnya banyak, tapi akhiratnya tidak aman. Ya. Apa pilih aman dunia, aman akhirat, karir juga tercapai. Pilih mana? Ya, aman dunia Iya, akhirat benar. dong. Karir Iya. tetap. Daripada tidak selamat di dunia dan akhirat. Iya. Ya, Baik. masih? Iya, Pak De. Iya. Gitu. Yang lebih penting lagi bahwa apapun yang terjadi dalam rumah tangga sering punya satu karena tidak ada komunikasi yang baik. 2, karena tidak harmonis. Maka istri harus bisa saling pengertian. Ya. Suami harus mengerti kondisi istri, istri harus mengerti kondisi.
Yang berikutnya adalah yang paling mendasari dari adanya orang pindah clean body karena dia tidak menyadari pentingnya syariat agama. Bahwa setiap apa saja yang dia melanggar perintah Tuhan, dia tidak akan selamat dunia dan akhirat. Ingatlah, setiap orang yang taat dia akan tenang hidupnya. 2, dia akan dimuliakan. 3, dia akan dapat ridho dari Allah. Aku menyembunyikan keridhoanku di balik ketaatan hambaku kepadaku. Dan ingatlah, setiap orang yang melanggar dari agama, orang adanya apapun yang melanggar dari syariat, 1, dia tidak tenang. Saya sering contohkan, kucing saja kalau makanya dengan jelalatan, tapi kalau dikasih majikannya, dia makannya dengan tenang, khusyuk sekali, karena dia tahu itu makanannya. 2, dia akan dihinakan, orang yang tidak taat dia akan dihinakan. Dan yang ketiga, lebih penting lagi, dapat murka dari Allah. Allah menegaskan, fa imma ya'tiyanakum minni hudaya fala khaufun walahum yahzanun. Barang siapa yang dia taat atas petunjuk ini, tidak takut dan dia tidak akan sedih. Saya tanya dengan jujur, ibu-ibu dan pemirsa di rumah. Takut itu sesuatu yang sudah terjadi apa belum terjadi? Belum. Kalau sedih, maka orang yang taat beragama yang beres dan yang belakang juga beres. Yang di belakang beres. Banyak orang sekarang ini sudah pensiun aja takut. Ada orang pakai seragam, wah KPK, tipikor, kadang-kadang udah pensiun masih diseret pengadilan. Ada nggak? Berarti yang akan datang juga nggak beres. Maka banyak orang mengalami post power syndrome. Wah, nanti kalau saya pensiun, saya nanti kiamat. Kalau saya ini begini gimana. Karena dia apa? Tidak taat pada agama. Maka pasti itu akan bawa itu. Demikian juga keluarga. Siapa saja yang dia berbuat melanggar dari kesepakatan suami, pasti dia tidak tenang. Halo Pak, Bapak pergi bawa istri sendiri dengan pergi bawa istrinya orang, lebih tenang mana Pak? Istri selama ini gimana Bu? Bu, selama ini biasanya ibu pergi bawa dengan suami sendiri dengan pergi dengan suaminya orang, lebih tenang Bu? Nah, pengalamannya dia bicara langsung itu. Iya. Sering ya pergi sama suami orang. Kok jawabnya kenceng banget? Ya. Terpaksa kita nggak nyaman, maka pastikan hidup ini tenang. Di antara ketenangannya kalau dia pada Allah. Iya, baik. Pemirsa MNC TV dimanapun Anda berada, seseorang tidak akan menemukan kekecewaan bila dia menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan dalam semua tatanan kehidupannya. Baik ketika dia seorang diri, ketika berumah tangga, berbangsa dan bernegara. Dia akan berbahagia di saat banyak orang dirundung kesedihan. Dia akan tentram di saat orang-orang dirundung kegelisahan. Dia akan terbimbing di saat semua tersesat jalannya. Dan dia akan tabah dan sabar di saat orang lain gundah gulana. Ujian berumah tangga tentu akan lebih besar dibanding ujian yang menimpa hidup. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ketika tujuan ilmu sihir dipelajari dan diajarkan. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dengan sihir itu mereka mencerai-beraikan antara seorang suami dengan istrinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Baik Pak De, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan tidak ada lagi kebosanan di antara rumah tangga. Bisa menjalin hubungan silaturahmi, hubungan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Mangga Pak De. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yabagi wa azika bi wajhikal karim wa adim sultanik. Amin. Allahumma alif qulubana ya Allah. Kuatkanlah hati kami di antara suami istri yang menyaksikan tayangan ini ya Allah. Amin. Tautkanlah di dalam rasa mawaddah warahmah ya Allah. Amin. Berikanlah kepada keluarga-keluarga yang menyaksikan ini ya Allah. Sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Turunkanlah keberkahan di dalam keluarganya ya Allah. Maafkan yang terjadi pada suami dan istri mereka ya Allah. Kembalikan mereka kepada jalan-jalan yang ridhoi dunia dan akhirat ya Allah. Turunkanlah manfaat barokah dari perkawinannya ya Allah. Berikanlah rezeki yang manfaat dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad
wa barakatan fi rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma hawin alaina fi sakatil maut wa najata minan nar wal fauza indal Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV Subhanahu wa ta'ala, kami ucapkan terima kasih Pak D yang sudah mentransfer ilmunya kepada kita semua. Terima kasih pula kepada Vokal dan ANN DKI Jakarta yang sudah memberikan partisipasinya untuk acara ini. Terima kasih pula kepada ibu-ibu majelis taklim, mahasiswa-mahasiswi dan juga pemirsa semuanya yang selalu setia. Acara Majelis Sakinah hanya di MNC TV, selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Sakinah. Ting 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 ting. Islam telah mengajarkan pada kita tentang aturan, mulai dari perdagangan sampai masalah harta warisan. Ia mengatur kita tentang hubungan antar manusia agar kita jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Islam bukan cuma aturan, karenanya harus jadi tuntunan. Islam jalan untuk selamat selamanya di dunia dan akhirat. Rame-rame yuk kita belajar